Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar lagi tentang tematik muatan pelajaran bahasa Indonesia tema 4 KD 3.6 tentang pantun. Bersinar terik sang matahari, bagai api panas membara, rajin berolahraga bela diri, badan kuat, hati gembira. Pernahkah kalian mendengar tentang sebuah pantun? Jika belum pernah, mari kita pelajari bersama tentang pantun. Pantun adalah sebuah puisi Melayu asli yang terikat oleh beberapa aturan yang berlaku. Biasanya di dalam pantun terdapat pesan atau amanat dari sang pembuat pantun. Dari contoh pantun yang sudah dibacakan tadi, marilah kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama, dalam satu bait pantun terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri dari 8-12 suku kata. Baris 1 dan 2 disebut sampiran, baris 3 dan 4 disebut isi, bersajak atau berima ABAB. Sajak atau rima adalah bunyi akhir pada baris pantun. Bunyi akhir baris dari pantun di atas adalah rira, rira. Artinya pantun tersebut bersajak AB, AB. Agar lebih paham, teman-teman bisa membuka buku siswa tema 4 halaman 13 dan 14. Berdasarkan usia, pantun dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Agar lebih paham, kita bisa melihat contoh di buku siswa tema 4 halaman 29. Mari kita simak contoh pantun berikut. Merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Dari pantun di atas, isi atau amanat yang ingin disampaikan adalah, jika dalam masyarakat terdapat masalah, hendaknya kita sebagai masyarakat yang baik harus melakukan musyawarah untuk mencapai kata mufakat atau sepakat bersama. Selanjutnya, berdasarkan isinya, pantun dibedakan menjadi beberapa. Di antaranya adalah, yang pertama, pantun jenaka adalah pantun yang berisi hal-hal lucu dan menarik. Contohnya, kucing bermain dengan tali, kera duduk membaca koran, bagaimana hati tak geli, kepala botak suka sisiran. Yang kedua, pantun nasihat adalah pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberikan nasihat moral berupa budi pekerti dan lainnya. Contohnya, pagi-pagi berolahraga, keliling kampung, bukit tinggi, sebelum belajar harus berdoa supaya kita berilmu tinggi. Yang ketiga, pantun teka-teki adalah pantun yang berisikan teka-teki dan pendengar atau pembaca diberi kesempatan untuk menjawab atau membalas teka-teki pantun tersebut. Contohnya, pergi ke kebun panen kentang, pulangnya membeli putu. Punya daun tak punya batang, coba tebak apakah itu? Hayo, kira-kira jawabannya apa ya? Yang keempat, pantun kiasan adalah pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat. Biasanya digunakan untuk menyampaikan suatu hal secara tidak langsung. Contohnya, naik perahu dekat kemudi, betapa harum bunga selasih. Elok nian, resminya padi, makin tunduk jika berisi. Apa ya maknanya? Ternyata maknanya adalah kita harus mengambil pelajaran dari tanaman padi, yaitu semakin kita pandai, semakin kita hebat, semakin kita kaya, maka kita harus semakin rendah hati atau tidak sombong di hadapan manusia lainnya. Salah satu bentuk karya yang mirip dengan pantun adalah syair atau puisi. Ciri-ciri puisi atau syair adalah yang pertama, bersajak AAAA, terdiri dari 8-12 suku kata, terdiri dari 4 baris setiap baitnya. Baris 1, 2, 3, 4 adalah isi. Jadi, apakah yang berbeda antara syair dengan pantun? Demikian pelajaran bahasa Indonesia untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Media pembelajaran sistem peredaran darah manusia. Pada media pembelajaran kali ini, yang akan kita pelajari adalah apa itu sistem peredaran darah, organ peredaran darah besar, dan peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah adalah suatu sistem yang berguna untuk menyalurkan berbagai zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Peredaran darah manusia merupakan peredaran darah tertutup karena darah mengalir di dalam pembuluh darah. Peredaran darah manusia juga disebut peredaran darah ganda karena darah mengalir ke seluruh tubuh dengan melewati jantung sebanyak 2 kali. Organ jantung. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung manusia terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Antara serambi dan bilik dipisahkan oleh katup. Katup tersebut berfungsi agar darah yang sudah berada di bilik tidak kembali ke serambi. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri dari pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Pembuluh nadi merupakan pembuluh yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh balik merupakan pembuluh yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh menuju jantung. Berikut ini perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Pada pembuluh kapiler inilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Tahukah kalian bahwa panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung yang lain dapat mencapai sekitar 160.000 km. Serambi kanan berfungsi menerima darah kotor atau darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh. Serambi kiri berfungsi menerima darah bersih atau darah yang kaya oksigen dari paru-paru. Bilik kanan memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Bilik kiri memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Vena pulmonalis membawa darah yang banyak mengandung oksigen dari paru-paru ke jantung. Arteri pulmonalis mengalirkan darah yang banyak mengandung
karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Paru-paru berfungsi sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Berikut ini urutan peredaran darah besar pada manusia. Bilik kiri mengandung darah yang kaya akan oksigen, memompa darah ke seluruh tubuh melewati pembuluh aorta, kemudian melewati pembuluh arteri, menuju tubuh bagian bawah dan tubuh bagian atas. Setelah peredaran darah sampai ke seluruh tubuh, terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh kapiler. Kemudian darah yang kaya karbon dioksida kembali ke jantung melewati pembuluh vena dan sampai pada serambi kanan. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Berikut ini urutan peredaran darah kecil pada manusia. Bilik kanan mengandung darah yang kaya akan karbon dioksida, memompa darah menuju paru-paru, melewati pembuluh arteri pulmonalis. Kemudian di paru-paru terjadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Kemudian darah yang kaya akan oksigen akan kembali ke jantung melewati pembuluh vena pulmonalis dan masuk ke serambi kiri.